Kemudian azas-azasnya seperti yang saya bilang tadi. Pak Abdul ini saya tadi tanya azas equality presumption of nonsense. Dia sudah buka ke belakang, maka saya tanya ke Pak Abdul. Benar kan Pak Abdul? Nah, di sini di azas ini. Azasnya itu ada nih, equality before the law. Kalau bahasa gampangnya persamaan di depan hukum. Tidak ada mengenai gender, tidak ada mengenai status ekonomi, status jabatan, tidak ada. Antara pejabat dengan rakyat jelata sama di mata hukum. Itu azasnya. Kalau prakteknya alam walam. Oke. Kemudian ada azas inquisitor dan akuisitor. Ini azas sebelum dan sesudah KUHP berlaku. Kalau sebelum KUHP berlaku, azasnya ini. Azas inquisitor. Dia tersangka itu dijadikan objek. Kalau akuisitor, dia dijadikan sebagai subjek. Kalau di masa inquisitor, yang dibutuhkan pengakuan dari tersangka. Itu dia garis besarnya. Kalau kita, mungkin Pak Abdul nih pernah merasakan nih, di masa dulu pemeriksaan itu sering dilakukan di ruangan tertutup. Benar Pak Abdul kan? Istilahnya interogasi. Kenapa? Penyidik atau penyelidik itu berusaha untuk memperoleh pengakuan dari si pelaku. Yang nggak membunuh pun bisa menjadi mengaku sebagai pembunuh. Kenapa? Kayak saya nih, ya nggak tahan lah saya dipukuli terus, disiksa. Karena ada tekanan. Ya mau tak mau, ya Pak saya yang bunuh. Nah kalau zaman sekarang yang dibutuhkan harus kepiawaian penyidik. Diperiksanya lah saksi-saksi, diperiksa alat bukti, diperiksa barang bukti. Benar nggak dia ini pelakunya? Ya kan? Tidak bisa saya penyidik itu atau bahasa pasarnya juper. Nggak bisa main pukul-pukul, main bentak-bentak nggak bisa. Makanya kalau teman-teman ya nanti menjadi advokat, mendampingi kliennya pemeriksaan di kepolisian harus berani. Kalau di kepolisian, pendampingan advokat itu sifatnya pasif. Harus ingat kalian ya, pasif, tidak aktif. Aktifnya advokat atau kuasa hukum di mana? Dalam proses pidana pada saat pemeriksaan yang offline atau online di mana? Aktifnya pengadilan, benar. Di kepolisian sifatnya kita pendamping. Tapi kita bisa aktif. Bagaimana caranya? Nah, ini saya bilang tadi yang tersirat itu, inilah ada ilmu di lapangan. Sebelum kalian datangi penyidik, kalian jumpa dulu dengan klien. Oke? Kalian harus sampaikan kepada klien supaya tidak ada misunderstanding atau kesalahpahaman. Kami advokat atau lawyer sifatnya pasif di pemeriksaan kepolisian. Apabila Anda ditanya, ada yang tidak mengerti terhadap pertanyaan tersebut, Anda bilang sama penyidiknya, izin Pak, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke penasihat hukum atau ke kuasa saya. Klien bertanya kepada kuasa, disitulah baru kita bisa menyampaikan argumen hukum kita. Oke? Nah, kalau misalnya klien kita dibentak-bentak, kalian harus berani juga. Jangan, nah, nggak ada itu namanya kalian ingin menjadi top model, ya. Kalian harus berani pukul meja.
atau setidaknya mainkan aja ilmu pasaran. Ya. Saya tidak senang klien saya dibentak. Harus berani. Bila perlu tebak meja itu, kenapa rupanya? Ada hukumnya. Nah, kembali lagi yang tadi kan di awal-awal, apakah perbuatan tersebut perbuatan pidana? Ada larangannya? Enggak ada kan? Ada nggak larangannya? Ada nggak di KUHP pidana dihukum penjara sekurang-kurangnya bagi seseorang yang memukulnya? Nggak ada kan? Nah, jadi harus bermain di situ, ya, harus berani. Pukul aja, kenapa ya? Paling kalau didorongnya, ya dorong lah, jangan tumbuh, pakai lah otak dikit ya kan. Ini aja senggol-senggolan, ada nggak dilarang? Nggak ada kan? Kalau dulu ada pasal 335, pasal tong sampah, perbuatan tidak menyenangkan. Tetapi pasal 335 frasa, ingat ya frasanya ya, terhadap frasa perbuatan tidak menyenangkan telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Benar kan? Nah, jadi kalian harus berani. Itulah trik supaya pengacara aktif di pemeriksaan kepolisian. Nah, kalau saksi juga kan tidak perlu didampingi oleh pengacara, tapi kan itulah namanya nanti jam terbang itu lakukanlah negosiasi terlebih dahulu, jumpai dengan penyidiknya, kami akan dampingi ini, gitulah. Jadi kalau kalian disuruh-suruh senior, namanya mana, mukanya mana? Soalnya di sini kayak uka-uka jadinya. Enggak nampak ya? Oke, apa siapa namanya? Mohon maaf memotong Pak, boleh bertanya Pak? Boleh, senang hati. Dari Kalimantan Pak. Wow, Kalimantan mana nih? Terima kasih Pak. Kalimantan Tengah Pak. Oh, Kalimantan Batuja. Palangkaraya. Jadi Oh ya, saya pernah ke situ. saya mau tanya terkait mendampingi hukum Pak. Kebetulan kan saya bagian hukum di salah satu perbankan, namun basic saya kan hanya sarjana hukum saja Pak. Gimana, agak kuat? Iya. Jadi begini Pak, saya tanyakan adalah untuk pendampingan seseorang saksi dalam penyelidikan itu apakah diperkenankan menggunakan penasihat hukum seperti kita nih Pak? Karena kalau kita lihat pasal 54 KUHP itu kan hanya tersangka atau terdakwa. Nah, kalau saksi Pak, misalkan di kantor saya ada dipanggil sebagai saksi, statusnya A, minta didampingi oleh penasihat hukum internal bank misalkan. Bolehkah secara KUHP itu dilakukan pendampingan? Karena seterusnya kan saksi Pak, mohon pencerahan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya saya belum sampai ke situ, tapi akan mengarah ke situ. Saksi memang tidak diperlukan pendampingan oleh kuasa hukum. Namun kita pengacara ini kan nggak mungkin lah, nggak makan kita kan gitu. Karena nggak semuanya pula tersangka yang kita dampingi kan gitu. Ada kalanya saksi juga. Caranya itu sampaikan kepada saksi, saya hanya mau diperiksa apabila saya didampingi oleh kuasa saya. Dan sifatnya kita bilang, kami hanya mendampingi, kami akan pasif gitu aja juga. Kenapa saya bilang gitu? Kalau berbicara terhadap aturan, kita akan juga beradu argumen. Saat ini panggilan itu tidak hanya sebagai panggilan sebagai saksi ataupun tersangka, benar nggak? Ada nggak panggilan perihalnya wawancara, ya kan? Perihalnya interogasi, ya kan? Tinggal kita bilang, ini apa? Kita bilang,
Kalau Anda mengacu kepada peraturan KUHP, ya ini kan perkap katanya. Nah, kembali lagi kita ada argumennya bagaimana? Hierarki perundang-undangan siapa lebih tinggi? KUHP atau perkap? KUHP kan? Saya bilang kalau memang seperti itu kami keberatan terhadap hal ini. Dalam KUHP tidak ada dikenal interogasi ataupun wawancara ataupun dimintai keterangan, ya kan? Jadi harus kita mampu beradu argumen hukum ya, hukum, bukan adu argumen di kedai kopi. Jadi seperti itu tadi, siapa tadi namanya? Aduh, Kalimantan. Martinus, Pak. Jadi seperti itu Martinus. Bilang aja, suruh klien Anda yang memohon seperti itu. Saya hanya mau didampingi, gitu aja. Baik, Dok. Kenapa saya bilang gitu? Banyak juga kok saksi, pemeriksaan saksi didampingi oleh penasihat hukum. Kenapa? Karena saksi dapat naik statusnya menjadi tersangka. Jadi kalau tidak pandai-pandai, ya assalamualaikum. Oke, ini dia azas inkuisitor dan akuisitor. Kalau inkuisitor, dia yang dikejar pengakuan dari si tersangka. Tapi kalau akuisitor yang dikejar pembuktiannya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan prosedur atau hukum acara pidana. Pak, bisa Waduh, boleh lah. Iya. Berkaitan dengan ini, pertanyaan ini kan sering kadang-kadang dipanggil jadi saksi seperti Bapak bilang, kan? Tapi tidak ditekan atau bagaimana, tapi digombal, dirayui kan begitu. Tengok si Anu, gara-gara mengaku dia udah duduk di situ tenang. Sementara saksi yang lain pun gara-gara tidak diakuinya padahal tidak dilaksanakannya, ujungnya dia terjerat seperti itu. Apa upaya kita sebagai apa itu? Nah, maka saya bilang tadi sama Pak Abdul sama teman-teman yang lain, disinilah kepiawaian advokat itu diuji. Kadang kita nggak mendampingi orang itu, tahu-tahu udah dijerat orang tuh, kan itu yang kita. Nah, berarti yang dimaksud oleh Pak Abdul ini pemeriksaan sudah terjadi baru kita dampingi, ya kan? Nah, lihat ancaman hukumannya berapa tahun. Kalau di atas 5 tahun, dia diperiksa tanpa didampingi oleh pengacara, kita minta dilakukan BAP, bukan BAP ulang, BAP lanjutan. Nah, kami ada sediakan PH katanya. Benar memang ada PH Prodio. Tapi kalau kalian tahu yang sebenarnya, PH Prodio itu tidak mendampingi pada saat pemeriksaan. Kalau saya misalnya jadi PH Prodio di suatu institusi, saya akan datang sesudah diperiksa. Misalnya kayak Pak Abdul diperiksa, Pak Abdul sendirian tuh, tidak saya dampingi. Nanti saya akan datang, bagaimana? Saya datang, penyidiknya, gimana nih? Mana nih? Oh ini bang, tolong bang, teken bang ini. Oke. Setelah diperiksa baru saya dijumpakan dengan Pak Abdul. Saya tanya, betul nggak kau gini? Saya ngaku gitu aja, tapi BAP sudah dilakukan. Triknya bagaimana? Seperti yang saya bilang, kalau ancamannya di atas 5 tahun, minta dilakukan BAP lanjutan. Alasannya apa? Pada saat pemeriksaan tidak didampingi, sementara menurut pasal berapa? Ayo, pasal berapa KUHP? Coba buka pasal 56. Seseorang yang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan. Itu KUHP. Diberikan kesempatan untuk melawan pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan. Ancamannya 5 tahun atau lebih kan?
Wajib kan? Bahasa tadi apa? Wajib kan? Nah, gunakan di pasal tersebut. Ya. Di setiap pemeriksaan lo, bukan hanya di kepolisian. Pada saat pemeriksaan di kepolisian atau pemeriksaan di kejaksaan juga, di pengadilan juga. Itu sebabnya di pengadilan saat ini ada namanya posbakum, pos bantuan hukum. Jadi apabila ada terdakwa yang di ancaman hukuman pidananya 5 tahun atau lebih atau hukuman mati, wajib didampingi. Supaya apa? Supaya tidak ada celah untuk di tingkat kasasi ataupun di apa, alasannya tidak didampingi, itu akan menjadi celah untuk dibebaskan. Ya, itu dia. Terkait posbakum ini, kayak pengadilan agama juga. Benar, di setiap pengadilan ada posbakum. Kan di situ pada prinsipnya nggak ada, ataupun nggak pernah itu pidana di situ. Nah, kalau posbakum yang di PA, dia bukan terhadap ancaman hukuman pidana, tapi terhadap pemberian bantuan hukum gratis. Gitu ya, bagi para pencari keadilan. Kenapa saya bilang gitu? Kan ada nih yang misalnya ingin bercerai ataupun mengenai harta gono gini atau segala macamnya yang merupakan ruang lingkup dari pengadilan agama. Pencari keadilan tersebut tidak mampu dalam hal biaya. Nah, mereka meminta bantuan ke posbakum. Kenapa? Posbakum itu dibiayai oleh negara. Untuk setiap satu register perkara anggarannya X rupiah. Itu dia. Jadi bukan gratis. Gratis bagi si pencari keadilan, namun dibiayai oleh negara. Ada lagi? Oke, ini azas tadi presumption of innocence sudah kita bahas. Kemudian azas oportunitas. Ini yang maksudnya bahasa apa? Deponering. Penuntutan dihentikan. Kalau zaman setelah Orde Baru ada satu perkara yang SP2P istilahnya. Kalau di kepolisian kan SP3. Tapi kalau di kejaksaan istilahnya SP2P, surat penghentian penuntutan. Jadi seseorang sudah dilimpah perkaranya ke kejaksaan, namun oleh kejaksaan dapat dikeluarkan SP2P. Kenapa? Misalnya, sisar tuh masih diperlukan oleh negara. Nah, kenapa? Karena terhadap satu bidang cuma sisar yang ahli. Nah, jadi dihentikan penuntutannya. Kemudian yang baru-baru, yang kemarin-kemarin hangat, cicak buaya. Kan SP2P kan? Dilanjut ke pengadilan kan? Nah, itu dia azas oportunitas. Ini yang digunakan. Kemudian azas legalitas, wajib menuntut semua perkara tanpa memandang bagaimana keadaan pelakunya. Ya, sama di mata hukum semua. Oke. Nah, ini lidik nih. Lidik ini di pasal 1 ayat 5 teman-teman online ada yang tahu bunyinya? Coba dibuka pasal 1 ayat 5. Itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oke. Itu lidik ya, saya singkat lidik. Nanti akan saya bedakan apa lidik dengan sidik, atau di slide berikutnya ada sih. Nah, itu. Atau saya kasih dulu gambaran gampangnya lidik itu apa ya. Dari yang diapain oleh Bang Adi tadi,
kira-kira pemahaman atau penafsiran dari teman-teman yang gamblangnya apa? Ayo, coba silakan keluarkan pendapat. Tadi Bang Adi sudah membacakan pengertian secara formal. Penafsirannya bagaimana terhadap teman-teman? Karena ini cara menafsirkan suatu pasal itu tiap-tiap orang berbeda. Ada? Ya. Aduh, gimana nih mau jadi advokat? Itu kita mencari suatu peristiwa yang diduga di dalamnya ada tindak pidana atau tidak ada. Ada tidaknya tindak pidana di dalam peristiwa itu. Oke. Bahasa gampangnya, bahasa anak SD-nya? Iya, perbuatan dia pidana atau enggak? Itu yang saya mau. Ya, jadi supaya kalian gampang ingat, lidik itu gini. Perbuatan itu pidana atau tidak gitu. Sebelum dia naik ke sidik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya meludahi apakah itu pidana atau tidak. Ya kan? Saya senggol, apakah pidana atau tidak. Nah, kalau tidak, dia tidak akan naik ke penyidikan. Ya, bahasa SD-nya itu saya bilang apa tadi, Sri Kandi? Tindak pidana atau tidak? Nah, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Itu aja. Bahasa gampangnya ya. Jangan nanti kalian ditanya gini loh. Kita sarjana hukum ini di mata masyarakat kita tuh ahli hukum. Ya. Jangan nanti apa lidik itu, aku baru dengar lidik loh. Apa sih lidik? Nah, itu nggak tahu kita mati kita. Ya kan? Tolong masyarakat sekarang percuma kalau sarjana hukum katanya. Selesai kita. Ya. Tadi kalau apa tingkah yang Bapak sebutkan tadi, baik dia menyenggol maupun meludahi kan tergantung. Kalau menyenggol sampai terjatuh, ada nggak aturannya? Seperti kata Pak, siapa sih Menko Polhukam, Mahfud MD? ya, Ada nggak aturan yang melarang itu? Nah, itu dulu. secara moral kan sudah tidak seperti itu kan. Makanya saya bilang kalau bicara dilanggar adalah norma etika, norma moral. Itu kan sudah tingkat yang di atas. Jadi hierarkinya aturan, kemudian ada norma, kemudian ada azas, kemudian di atasnya ada nilai. Nah, kalau ditarik dengan menggunakan azas kita memang salah. Tapi kembali ke azas presumption of innocence. Apakah perbuatan tersebut dilarang atau tidak? Ya kan? Jadi gini, kalau kita sudah menguasai teori hukum, suka-suka kita ini mau kemana kita buat? Bersalahkah atau tidak? Jadi kita harus betul-betul menguasai. Ya, pandai berargumen hukum lah. Ya. Ini tadi sudah didik ya, udah dijawab. Siapa yang berwenang? Yaitu hanya pihak Polri, kepolisian ya. Kalau di penyidikan ada penyidik PNS kan. Tapi kalau lidik dia khusus hanya Polri. Ingat itu bedanya ya. Nah, kewenangannya berdasarkan hukum dan berdasarkan perintah penyidik. Kalau berdasarkan hukum, dia ini menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti, terus mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kalau menyuruh berhenti udah sama-sama kita pahami ya. Tapi kan sering terjadi jebakan-jebakan Batman, benar kan? Bagaimana caranya atau triknya supaya kita lepas dari jebakan itu? Contohlah dalam hal razia kendaraan. Sering kan kita dengar diletakkan narkoba, jebakan, benar kan? Bagaimana caranya gitu? Apakah kita di sini yang mengikuti PKPN inilah khususnya ya? Kok diperiksa, apakah kita diam-diam aja, periksa gitu aja?
Berani nggak kalian? Coba, kayak mana cara beraninya? Ayo. Ayo, jangan ditanya, jangan tunduk gini. Itu mati kita nanti, klien kita mati. Pasti periksa polisi, tenunduk, selesai klien kita tuh. Kalau ditengok orang, tengok lagi lotot matanya gitu loh. Harus gitu. Kalau nggak ada nyali untuk seperti itu, ya mending cari profesi yang lain. Ya, seperti kata Pak Abdul tadi, banyak trik nanti untuk menjatuhkan klien kita. Disuruh ngaku lah, yang dibentak-bentak, kita diam aja, selesai. Uji nyali. Bahasa pasarnya saya bilang uji nyali. Kalau nggak berani kita, nih saya lotot Pak Abdul, langsung gini dia, ilmu psikologi bermain, berarti penakut. Betul nggak Pak Abdul? Betul nggak teman-teman? Saya pandangi kalian langsung turun, oh berarti kau di bawahku. Tapi begitu sama-sama belaga, lagi ilmu lah dia. Ya kan, kalau dalam Naruto keluar cakranya ya kan. Harus seperti itu ya. Bagaimana caranya, triknya? Coba saya minta ya pendapat jalanan aja lah. Saya polisi, oke. Siapa nama Bapak misalnya? Izin Pak, siapa? Syafi'i. Pak Syafi'i. Saya berhentikan mobilnya. Sepeda motor lah saya bilang. Saya periksa. Apa yang Pak Syafi'i lakukan? Ada, bro, tolong kasih mic, bro. Kita diskusi ya. Kalau teori saya yakin itu kan bahannya udah ada sama kalian. Kita diskusi bagaimana caranya. Apakah Bapak mempunyai surat tugas? Oke. Saya petugas kepolisian. Ya, harus ada surat tugasnya yang melihat surat ini. Kami akan melakukan apa ya, praktek ya. Oh, berdirilah Pak Sapi. Ya kan, nggak apa-apa. Biar hilang ngantuk kita loh. Saya kepolisian Pak, mau Pak izin sering ganggu, saya ingin meriksa kendaraan Anda. Ya, apakah Bapak ada surat tugas untuk pemeriksaan kendaraan? Oke. Itu kan nggak apa-apa. Kamu harus berani bentak saya. Siapa kau gitu? Paham? Kalau enggak makanya saya bilang harus berani loh. Coba jangan anggap saya sebagai apa? Saya sebagai penyelidik atau kepolisian. Mana surat-surat Pak? Ayo. Ada Pak. Ini zaman begal loh. Masa kalian takut dibegal kalian? Ayo Iya, itu tadi. Jangan gitu Ayo. Masa pasaran lah. Gak apa-apa loh Surat tugas gitu. Ada surat tugasnya Pak. Bapak siapa kau? Gitu aja kenapa ya? Kalian harus gini ya. Ilmu psikologi yang harus kalian pahami. Kita advokat lebih tinggi dari penyidik. Harus kalian tempatkan di situ. Kalau tidak, kenapa? Anda tamatan S1, betul kan? Penyelidik atau bahasa pasarnya tekap kan? Tamatan apa? Masa mental kita kalah? Mana surat-surat Pak? Ayo bentar aja, gue nggak usah takut loh. Ada surat tugasnya Pak. Jangan gitu. Kau siapa gitu? Paham? Kau harus tahu aku nih siapa sebenarnya yang berhentikan kau. Paham? Apa hak aku berhentikan kau? Apakah aku bapakmu, tulangmu, atau mantan pacarmu, atau orang tua pacarmu yang kau selingkuhi, ya kan gitu? Harus berani, coba sampai jangan grogi. Saya melatih mental kau nih ya. Ayo. Karena dari tadi kau duduk aja, ayo. Ngantuk kau kan? Ya makanya aku suruh kau. Ayo. Nanti di belakang boleh lagi yang tidur tadi. Nanti aku suruh juga dia. Ayo Bapak meminta surat-surat, apakah ada surat tugasnya? Tanya dulu aku siapa. Oh ya, nama Bapak siapa Pak? Enggak, siapa Bapak gitu. Kau mau apa? Bapak siapa Pak? Atau ginilah, aku lah jadi pengendara, kalau polisi ya. Ya. Coba.
Bapak Nah, ada surat-suratnya. aku lah pengendaranya, kau Oh ya. kau yang memberhentikan itu. Mana SIM gitu lah. Berhenti Bukan Pak. SIM. Ada SIM ya. Kau siapa nyuruh aku berhenti? Saya dari pihak kepolisian. Mana bukti kau polisi? Saya ada surat tugas dari. Mana bukti kau polisi mana? Itu juga surat guna. Ini Pak surat tugas. Surat tugas itu bisa dikuprint 1000 pun bisa. Mana KTA kau? Barulah. Itu juga KTA. Ini KTA saya Pak. Nah. Pasti kau akan bilang Anda tidak berwenang untuk memberhentikan saya. Iya. Pasti kan gitu. Kau nggak berwenang untuk meminta KTA saya, kecuali komandan saya, betul kan? Nah. Aku nggak percaya sama kau, polisi atau tidak. Di situ kau harus berani. Paham? Ku teriakin kau maling cemana bilang gitu. Nah. Zaman sekarang banyak polisi gadungan. Yang polisi gadungannya ya. Paham? Harus berani loh. Nih, aku tukaran posisi sama kau, kau masih diam-diam. Biar hidup kita nih ya. Tapi misalnya Pak, kalau misalnya polisi gabungan ada PM, pelangnya juga ada. Oke. Terus aturan 50 meter ke depan. Berarti kau udah sering kau ngapain? Apa? Saya dulu mahasiswa pun sering gitu. Mana pelang razia? 50 meter ke depan. Sebelum dan? Sebelum titik razia. Kalau misalnya resmi gitu Pak. Silakan. Mana surat tugasmu? Kenapa saya bilang gitu? Silakan duduk Pak CB. Gini. Martin. Tidur ya? Martin. Siap, ada 2 Martin, Pak, yang mana? Martin Kalimantan mana? Palang. Oh, saya, Pak. Palang ini suka malang kayak ini. Yang mana orang ini? Atau di sini ada nggak yang legal atau staf legal di perusahaan? Saya, Pak, Martinus. Selain Martinus yang offline ada nggak? Coba jujur aja, jujur. Di perusahaan apa? Mitsubishi. Yang lain? Yang pabrik ada nggak? Martinus. Aku melatih mental kau nih, sapi. Ini dingin kok, ya. Alumni mana? Cunyadin Pak. Cunyadin, oke. Selamat siang Pak Martinus. Saya ingin periksa perusahaan Anda. Apa yang Anda lakukan? Martin ini sapi sama lah ya. Baik, Pak, ya. Gak apa-apa Pak, sapi dia masih bingung. Oke Pak Martinus yang apa? Gimana apa? Ya. Terputus tadi Pak, Bapak ingin periksa perusahaan kami gitu Pak ya? Misalnya Anda PT XXX bergerak di bidang misalnya pabrik lah, kita bilang pabrik ya, yang ada gudangnya ya. Ya. Oke. Iya Pak. Saya datang. Security, pasti kan saya menjumpai security, benar kan? Benar. Datang security, siapa Pak? Saya dari kepolisian, ya. Ngapain mau periksa pabrik kalian atau gudang kalian? Oleh security pasti melapor kepada pihak yang atasannya. Baik. Anda selaku atasan, apa yang akan Anda lakukan? Pertama kita minta surat tugas, kemudian memastikan dari tanda pengenal tadi. Oke. Kemudian terkait pihak kepolisian sehingga ada keperluan memeriksa tempat usaha perusahaan kami, Pak. Terkait dengan apa? Oke. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Martinus benar, dan rekan sapi saya tanya langsung minta surat tugas, betul. Nah, di surat tugas itu kalian harus paham juga apa isinya. Ya. Isinya saya Hisar Sinaga memerintahkan Pak Abdul, satu Sapi, satu Martinus untuk melakukan pemeriksaan ke misalnya PT XXX atas apa kejadiannya atau peristiwanya, betul kan Pak Martinus?
Betul, Pak. Nah, kenyataannya di lapangan ini surat tugas. Kalau tadi rekan atau saudara SAPI menanyakan surat tugas, ini surat tugasku SAPI, ya kan? Pasti Pak SAPI langsung, oh silakan masuk, betul kan? Harus cermat kita di situ. Kemana tujuan pemeriksaannya? Kalau dia surat kuasa umum atau surat tugas umum, kalau kita pengacara surat kuasa umum ya, nah, kita berhak untuk menolak. Kami tidak mau, atau nanti hubungi pengacara kami, ya. Kalau kita perusahaan ya, hubungi nanti pengacara kami Pak, ini nomornya. Karena di sini tidak ada disebutkan secara jelas nama perusahaan kami. Harus berani kalian.